Untuk resep yang pertama, cara membuatnya, masukkan 200 gram tepung ketan ke dalam wadah, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, aduk rata. Masukkan 140 gram gula pasir, aduk-aduk. Lalu masukkan 300 gram kelapa parut setengah tua. Kemudian tuang secara bertahap 200 ml air kelapa sambil diaduk dan diremas. Aduk sambil diremas sampai adonan tercampur rata. Dan diamkan selama 15 menit agar gulanya mencair. Setelah 15 menit, aduk rata kembali. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Masukkan adonan sampai penuh atau 3/4 cetakan. Tutup cetakannya, lalu panggang dengan api kecil sampai bawahnya berwarna kuning kecoklatan. Cetakan bagian tengah sudah matang duluan, lalu balik kuenya. Jangan ditekan-tekan permukaan kuenya. Cetakan bagian tengah sudah matang duluan, jadi angkat. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata, tapi jangan ditekan-tekan permukaannya. Wingko babatnya siap disajikan ya. Resep yang kedua, pertama, untuk cara membuat unti kelapanya, tuang 100 ml air ke dalam panci, tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, kemudian masak sampai gulanya larut saja. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Dan saring air gulanya ke dalam wajan.
Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan, lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata dan agak kering. Unti kelapanya sudah agak kering. Lalu matikan kompornya, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, untuk cara membuat kulit dadarnya, masukkan 125 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 20 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, 250 ml jus pandan. Tuang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 saset santan instan 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Kemudian panaskan teflon dengan api kecil. Usapkan tisu yang sudah diberi minyak goreng ke permukaan teflon. Setelah teflonnya panas, selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon. Angkat sedikit teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon sambil diputar teflonnya dan membentuk dada tipis. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu pinggir dadarnya sudah mengelupas dan bisa lepas dari teflonnya saat digoyang-goyang. Pinggir dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa lepas dari teflonnya, maka sudah matang. Lalu tata ke dalam wadah datar. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Letakkan bagian berpori untuk yang di luar. Lalu beri unti kelapa secukupnya. Tata rapi unti kelapanya. Lalu lipat dan gulung. Seperti ini.
dan tata dalam piring. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan lembut, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan sedikit garam, aduk sampai tercampur rata. Lalu beri 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Dan kukus kelapa parutnya selama 10 menit. Matikan kompor dan angkat. Lalu biarkan sampai dingin. Kemudian siapkan 150 gram labu kuning yang sudah dikukus. Haluskan dengan sendok. Sudah halus, lalu sisihkan. Selanjutnya, siapkan cetakan kue, olesi tipis dengan minyak goreng. Kemudian masukkan kelapa parut secukupnya ke dalam cetakan. Lalu padatkan dengan cara ditekan. Lakukan sampai selesai. Kemudian ayak 150 gram tepung terigu dan setengah sendok teh garam. Sisihkan. Lalu dalam wadah, siapkan 2 butir telur ukuran besar, tambahkan 140 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental, sekitar 5 menit. Adonan sudah mengembang, matikan mixernya. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah halus. Kocok sebentar dengan speed 1. Lalu masukkan campuran tepung terigu. Kocok sebentar saja, asal rata. Masukkan 150 ml santan. Kocok sebentar saja, asal rata. Matikan mixernya. Kemudian aduk sebentar dengan spatula sampai rata. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam cetakan, yaitu di atas kelapa, sampai penuh. Ratakan. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya, panaskan kukusan sampai airnya mendidih.
Dan kukus dengan api sedang sampai matang, yaitu sekitar 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, matikan kompornya. Segera angkat. Biarkan sampai hangat atau suhu ruang. Setelah kuenya hangat, keluarkan kuenya dari cetakan. Kue putu ayu labu kuningnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, empuk dan lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 250 gram kelapa parut setengah tua yang sudah dikukus selama 15 menit dan didinginkan. Aduk rata. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, aduk rata kembali. Masukkan ke dalam gelas takar. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Ratakan permukaannya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai setengah matang. Setelah kuenya setengah matang,
Taburi permukaan kue dengan gula pasir secukupnya atau sesuai selera. Tutup kembali cetakannya dan panggang kembali sampai matang. Setelah beberapa menit kemudian, sudah berkulit dan berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Seperti ini. Lalu angkat. Kue pancong siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, gurih, dengan taburan gula pasir. Dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.